Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali bersyukur kepada Allah. Allah mempertemukan kita lagi, pertemuan kedua ya, minggu lalu hari Jumat. Hari ini hari Sabtu, belum 10 hari ya. Alhamdulillah. Sebenarnya tidak berjadwal ya, tapi jadwalnya fleksibel. Tapi jadwal dari langit tetap ada. Ini jadwal dari langit. Allah menentukan pertemuan kita ini. Pertemuan pertama dibicarakan tentang nilai-nilai yang besar yang diraih oleh orang yang datang ke masjid. Orang yang datang ke masjid salat subuh terdapat dalam hadis sahih seperti dia sembahyang satu malam tak tidur, mengaji tak tidur, zikir tak tidur. Kalau malam itu 12 jam, siang 12 jam, orang yang datang salat subuh seperti dia beribadat 12 jam. Yang datang sembahyang Isya separuh dari itu. Artinya 12 bagi 2, 6. Yang datang sembahyang Isya dan subuh berjamaah dapat nilai ibadat 12 tambah 6, 18 jam. 18 jam ibadah penuh. Padahal orang itu malamnya tidur. Jadi apa? Tidurnya ibadat. Tidur manusia paling kurang ada 3 ya. Ada tidurnya ibadat bernilai tinggi. Ada tidurnya dalam Islam namanya adat. Artinya tidur biasa saja. Nilainya rendah. Ada yang tidurnya maksiat. Tidur tapi berdosa. Enggak sholat, enggak apa. Tidur bukan niat bangun tidur mau sholat. Itu hembusan nafasnya dosa saja tuh. Nauzubillah. Nauzubillah. Kemudian orang yang datang sholat berjamaah, kalau dia beruduk dari rumahnya dengan sempurna, datang ke masjid dapat nilai seperti naik haji. Jadi kita bisa meraih nilai naik haji 5 kali sehari semalam dengan datang sholat fardu di rumah Allah. Tapi jangan terlambat takbir bersama imam. Kalau dia masbuk terlambat takbir, nilainya jauh berkurang. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, orang yang datang salat terlambat sedikit, imam sudah baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin keterlambatan orang itu mungkin 15 detik, 20 detik. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau nak dikira dengan uang, dengan kekayaan harta benda, kekurangan kerugian yang dialaminya tidak dapat dibandingkan dengan semua kekayaan dunia ini. Itu kata Imam Ghazali ya dalam Ihya Ulumuddin. Kalau ada tausiah, ada ceramah ringkas di pagi hari, itu memang hadis sahih mengatakan satu ibadat haji tersendiri. Jadi dengan datangnya salat subuh ada tazkirah 2 ibadat haji. Allah tahu kita ini susah nak pergi haji ya. Tadi malam saya di rumah ipar saya di Tanjung Medan, katanya 12 tahun dia menunggu baru dapat giliran. 12 tahun menunggu. Ini kita bisa meraih nilai haji 5 kali. Itu maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, lau ya'lamun nas katanya. Kalau orang itu tahulah katanya. Fadilat datang sembahyang subuh itu mereka mesti datang walaupun merangkak katanya. La atau huma walau abwan, itu berhubungan dengan sholat subuh dan sholat isya. Kalau manusia tahu fadilat datang sembahyang subuh dan sembahyang isya itu, mereka mesti datang walaupun merangkak katanya. Subhanallah. Zaman dulu memang ada ya. Zaman Rasulullah masih hidup, sahabat Nabi ada yang sudah lanjut usia. Kalau orang sini bilang lansia ya. Kalau orang Malaysia bilang warga emas. Di Malaysia, Brunei, Singapura di atas 60 dipanggil warga emas namanya.
golden citizen, warga emas. Bagus ya, bagus kita serapkan, kita pinjam bahasa negara tetangga. Warga emas yang sudah sakit-sakitan, dibilang sama keluarganya, bawalah ayah ke masjid. Ayah tak tega, ayah tak sampai hati mendengar hayya 'alal falah, katanya. Kalau ayah duduk di rumah, katanya. Ayah sakit, ayah tidak diberatkan lagi, tidak diwajibkan lagi. Bawalah ayah, katanya, ke masjid. Solatnya solat maghrib, belum habis solat sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam solat. Diusung ke masjid, diusung. Sahabat Nabi itu ya. Dan hadis tentang si tunanetra kita selalu dengar, orang tuh dia menghadapi masalah penglihatan. Dibilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini susah nak tengok jalan. Taulah, katanya, tidak ada teman saya datang ke masjid yang menuntun saya, membimbing saya, membawa saya. Bisakah saya sholat di rumah, kata si tunanetra ini. Mula-mula Rasulullah mendengar alasannya itu, bisalah, kata Nabi. Lalu dipanggilnya lagi, sini, katanya. Dengar tak azan? Hal tasma'un nida? Katanya, asma, saya dengar. Fa'ajib, mesti datang. Mesti datang. Subhanallah. Jadi ukurannya, dengar tak azan? Azan, sahut menyahut. Kalau di sini berapa azan dengar satu waktu? Ada berapa? Ada 4, 5? Keliling. Azan, sahut menyahut. Tapi tak satu yang disahut. Itu masalahnya. Azan, sahut menyahut, tak satu yang disahut. Itu nanti di hadapan Allah bermasalah tuh. Bermasalah. Subhanallah. Baik. Ini mengulang kembali cerita minggu lalu ya. Sekarang tambahannya sedikit cerita orang saleh. Kita ini kalau mau baik, dan semua orang ingin baik sebenarnya ya, kita mesti banyak tahu cerita orang saleh. Kalau ingin baik, kita mesti banyak membaca, banyak mendengar, banyak belajar dari orang-orang saleh. Baca Quran ya perlu. Tadi Imam alhamdulillah baca surah Ar-Rahman, banyak pengajaran di situ. Ar-Rahman, 'allamal Quran. Allah itu bersifat Rahman, mengajar kita Al-Quran. Ar-Rahman mengasihi kita Al-Quran. Mesti kita baca. Nanti akan ditanya, kita wajib belajar pada Al-Quran. Seayat sehari, seayat 2 hari, seayat seminggu, seayat 10 hari. Baca, pelajari. Kemudian dari hadis, juga hadis itu uraian kepada Al-Quran. Realitasnya, amalannya, macam mana kita nak melihat Quran itu diamalkan? Baca sejarah orang saleh. Wajib belajar dari sejarah orang saleh. Kalau kita faham Al-Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdina, tunjukilah kami, ajarlah kami, bimbinglah kami, berilah kami hidayah, as-siratal mustaqim, jalan yang betul. Dalam hidup ini banyak orang tak betul jalannya. Jalan betul, jalan orang yang saleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang pasti mendapat nikmat Allah. Siapa itu? Orang yang saleh. Alladzina an'amta 'alaihim ini diterangkan dalam surah An-Nisa. Petikan Al-Baqarah ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 69, minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wassalihin. An'amta 'alaihim itu orang yang dapat nikmat Allah, nabi, syuhada, siddiqin, minan nabiyina wasiddiqin, golongan siddiqin yang tinggi imannya, seperti Abu Bakar contohnya ya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, yang rela mati karena mereka nampak akhirat, nampak jannah. Badu salihin, orang-orang yang saleh. Jadi An'amta 'alaihim itu 4 bahagiannya. An-nabiyyin, as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin.
dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 69. Sekarang kita angkat satu kisah pendek. Seorang ulama tersohor zaman dulu namanya Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad. Mungkin belum ada, tak tahu lah ya kalau di panti ini. Orang bernama Fudail. Dulu ada sahabat di Kuala Lumpur, saya selalu cerita tentang Fudail bin Iyad. Ustaz, macam mana ejaannya, macam mana spellingnya Fudail ini? Saya nak kasih anak saya nama Fudail katanya. Karena belum ada, jarang orang nama Fudail. Fadil adalah Fudail. Fudail bin Iyad ulama tersohor zaman dulu, berjumpa dengan jemaah. Biasanya sepatutnya kalau kita jumpa jemaah orang saleh, kita bertanya. Ini jemaah ini diam saja dia. Orang saleh ini duduk diam, lalu bak nyorawak dijuluk ulama supaya orang tu ngomong. Ndak mau jatuh dijuluk. Apa dia bilang? Pak, umur bapak sudah berapa ya? Tanya umur dulu. Sudah berapa umur bapak? Kemarin mendengar khutbah di Bandar Rejo sampai isi khutbah tentang usia kemarin. Salat Jumatnya kemarin di Bandar Rejo ya, di Pangampe. Berapa umur bapak sudah? Tengok ya, macam mana orang saleh berinteraksi dengan orang umum, orang biasa. Macam mana pula orang biasa memberi reaksi. Kita ini mesti belajar semuanya. Umur bapak sudah berapa? Sudah 60, Buya katanya. 60 Pak, iya. Berarti tidak lama lagi tuh Pak, katanya. Terus masuk jarumnya. Dan 60 Pak, iya. Tidak lama lagi tuh Pak. Siap-siaplah Pak. Kalau umur bapak umur Nabi tinggal 3 tahun lagi. Ya kalau sampai. Orang tadi positif. Ada orang karena tanya nama tak mau jawab, tanya umur dia gelisah. Ini positif. Apa dia bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dia ketakutan. Usiaku sudah 60. Aku selama ini lengah dan lalai. Macam dia ditimpa musibah. Musibah tuh. Orangnya usianya sudah warga emas, tapi tak ingat nak mati, tak ingat nak masuk kubur. Itu musibah besar. Orang yang hidupnya lalai, musibah. Jadi dia merasa ditimpa musibah, dililit musibah, lalu dia membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ini sering dipakai orang kita, tapi pada umumnya dipakainya untuk meninggal dunia saja. Sebenarnya bukan itu. Kalau innalillah orang dulu, kalau dia telat sembahyang subuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia tidak baca Quran di malam hari, satu halaman Quran pun tidak dibacanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mereka tidak tahajud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dalam hadis musibah itu musibah yang terbesar, musibah dalam hal agama, bukan kematian. Kematian mungkin 1% dari musibah sebenarnya, barangkali, atau tidak sampai. Tidak ke masjid, inna lillahi wa inna. Cemana lah saya ini. Allah memanggil saya datang ke rumahnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Saya tidak tahu menahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tampak istri baca Quran, alhamdulillah. Tampak suami balik masjid, alhamdulillah. Tampak anak pegang Quran, alhamdulillah. Tampak anak tak pegang Quran, pegang media yang melalaikan saja, musuh Al-Quran dipegangnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepatutnya inna lillahi kita satu hari puluhan ratusan. Kita baca Quran,
Tidak ada jaringan, tidak ada koneksi. Ya Allah, tidak ada koneksi aku dengan kalam suci-Mu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Fudail tadi, bagus tuh Pak, Bapak bilang innalillah. Nah, ini ulama ya. Bila ditanya berapa usianya, dibilangnya 60. Kalau gitu Pak, pintu kubur sudah dekat Pak. Siap-siaplah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus tuh Pak, respon Bapak tuh kata Fudail. Cantik tuh. Tapi apa maksud innalillah tuh Pak? Nah, ditanyanya lagi. Dicungkilnya lagi. Ini ulama ya. Pak, apa maksud innalillah itu Pak? Nah, kalau dalam Islam apa namanya itu? Ucapan kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu apa namanya? Apa namanya? Kalau astagfirullah itu istighfar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu salawat. Subhanallah itu tasbih. Allahu akbar itu takbir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa namanya? Hah? Apa? Istirja. Istirja, dekat-dekat hampir. Sipi. Namanya istarja'a ya istirja. Istirja. Apa itu istirja? Menyebut innalillah waktu mendengar musibah atau ditimpa musibah. Istirja itu artinya kita mengembalikan firhal kita kepada Allah. Innalillah, kita ini milik Allah. Jangan main-main. Yang ngasih kita hidup, yang melahirkan kita, yang menjadikan kita dalam rahim ibu masing-masing, yang menjaga kita dari kecil, semuanya Allah. Kita diberi fasilitas oleh Allah. Kita dikasih bumi, dikasih oksigen, dikasih matahari, dikasih siang, dikasih malam. Innalillah, kita ini milik Allah dan kita untuk Allah sebenarnya. Wa inna ilaihi raji'un, semua kita akan kembali kepada Allah. Nah, kemarin ada meninggal di Peto ya. Sampai kemarin beritanya. Sampai ya. Kawan-kawan di Malaysia dulu. Pernah sama-sama di Malaysia. Grup orang Peto. Inna lillah. Ditanya Fudail, ulama tadi, Buya tadi menanya jemaah, apa maksudnya Pak? Bapak itu terdiam, 1000 bahasa. Bak si bisu barasian. Mau nyebut apa ya? Tapi macam paham. Bak si bisu barasian. Bila Bapak itu tidak bisa menjawab dengan jelas, diterangkanlah oleh Fudail bin Iyad. Inna lillah itu maksudnya Pak, satu hari nanti Bapak akan mati. Bila Bapak meninggal dunia dan semua orang akan meninggal, nanti ada mahkamah Allah di sana. Ada mahkamah, ditanya berapa azan yang dengar satu hari, itu akan ditanya. Ada di sahud, itu akan ditanya. Pak, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Saat kita kembali kepada Allah, Allah akan menanya kita. Kemarin khutbah Jumat di Bandar Jog katanya, sering kita dengar hadis ini, nanti tidak bergeser tapaknya. Kalau bahasa Mendeling, tidak meser katanya. Tidak bergeser kakinya di hadapan Allah sebelum selesai 4 pertanyaan dijawab dengan jelas. Itu maka proses hari kiamat itu dalam hadis lain 50.000 tahun. Sebut dalam hadis hari kiamat itu Pak 50.000 tahun. Kan ditanya sadonya Pak, berapa azan didengar satu hari, berapa umurnya, kenapa diam saja, kenapa tidur, kenapa dia tidur waktu azan. Azan mengatakan as-salatu khairum minan naum. Istri dibiarkan tidur, anak dibiarkan tidur. Satu rumah tidak ada yang mewakili datang ke rumah Allah. Kosong satu rumah. Kalau ada seorang serumah nih, mungkin banyak saf salat kita ini. Subhanallah. Subhanallah. Tempuh di hari kiamat itu dalam hadis 50.000 tahun. Ditanya semua ditanya. Kenapa tidak salat ke masjid? Ayahku tidak ke masjid. Tanya ayahnya lagi. Kenapa tidak salat Pak? Ayahku dulu tidak ke masjid. Panjang ceritanya tuh. Bertele-tele tuh, bertetea.
Bapak tidak baca Quran. Tidak, kenapa? Ayahku dulu tidak mengajar aku Al-Quran. Ayahku tidak pernah aku tengok dia baca Quran di rumah. Subhanallah. Ditanya semuanya kata Fudail kepada jemaah tadi. Lalu jemaah itu semakin ketakutan. Semakin tersudut. Tadi soalan pertama dijawab dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penjelasan kedua ini semakin tersudutnya. Lalu terkeluar kata-kata yang indah dari mulutnya. Kalau bahasa Arabnya malhilah. Apa lagi solusinya Buya? Solusi ditanyanya. Ba'a cereleh nyurawak. Kalau dah begitu kedudukannya, apa lagi caranya Buya? Kata Buya ini, yasirah, very easy. Senang sekali. Kalau Bapak ingin solusi dengan Allah, caranya senang. Yang susah, tidak mau mencari solusi. Ini banyak masalah, hari-hari bertambah masalah, bertambah rumit. Karuah semakin karuah, tidak pernah jernih. Kalau Bapak ingin solusi dengan Allah, senang sekali. Bahasanya yasirah. Solusinya gampang sih katanya. Nama muandai katanya. Lalu ditanya lagi, apa itu? Mahia. Ini solusinya ya untuk semua ini. Kalau bahasa Arabnya tuhsin ma baqiya min umrik yughfar laka ma sabaq. Begitu kata Fudail bin Iyad. Bapak perbaiki lembaran hari ini dan besok. Lembaran lalu itu akan terformat sendiri, terbaiki sendiri. Kisah sudah umur 50, 60 lebih. Kalau dia sudah insaf bahwa dia itu banyak kelemahan dengan Allah selama ini, semua kita banyak kelemahan, lalu dia bertobat, dia memperbaiki dirinya, membetulkan lembaran hidupnya, lembaran lalu itu akan diampunkan Allah, kata Fudail bin Iyad. Senang Pak ya? Tengok ayat dalam surah Furqan. Nanti pulang ke rumah, tengok ayat dalam surah Furqan bahwa orang yang banyak kasusnya dengan Allah, banyak masalah dengan Allah, kalau dia bertobat, Allah akan ampunkan tobatnya. Bahkan dalam ayat ini dikatakan Allah akan menulis lembaran dosa yang sudah dihapus, ditulis pahala di situ banyak-banyak. Kan enak. Lembaran dosa puluhan tahun itu akan dihapus dan diisi dengan pahala. Ini ayat 70 surah Furqan halaman 366. Nanti ingat baik-baik Pak ya. Pulang ke rumah, buka Quran, oh ini solusinya rupanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang banyak kasusnya, banyak dosanya, lalu dia insaf, ingin memperbaiki hubungan, mencari solusi, mencari jalan keluar, mencari kejernihan hidup. Taubat, wa amana, dan dia berusaha merealisasikan imannya, wa amila amalan salihah, dia melakukan amal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang itu dosa yang bertimbul itu akan dihapus. Lembaran dosa yang gelap, yang hitam itu akan dibersihkan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, akan diganti dengan hasanat, dengan pahala. Ayat ini bisa diolah jadi doa, Allahumma baddil sayyi'atina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Ayat ini bisa diolah jadi doa, ya Allah, tukarlah kejahatan kami dengan kebaikan. Engkau Maha Ghafur, Engkau Maha Rahim. Jadi jemaah tadi senang mendengar solusi yang diberikan oleh Fudail bin Iyad. Tambah sedikit lagi, orang itu kalau sudah bertobat, betul-betul tobat, dalam surah Baqarah ayat 222 katanya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang bertobat dan orang yang mencari kebersihan, kesucian dirinya.
membersihkan dirinya. Artinya apa? Hari orang itu bertobat, dia tukar status jadi Habibullah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai, menyukai orang tobat. Hari orang itu bertobat, dia tukar status. Kemarin pendosa, bergelumang dosa, sekarang sudah Habibullah. Mungkin jemaah sekalian pernah mendengar cerita orang zaman dulu dalam hadis sahih yang kerjanya membunuh mangsa sampai 99. Ada dengar ceritanya? Dengar kan? Penjahat, tidak ada orang sekarang macam itu jahatnya. Ini kisah umat sebelum Nabi Muhammad, disebutkan dalam hadis sahih. Orang itu membunuh mangsa 99, lalu teringin, ingin bertobat. Tanya bapak sebelah, Pak, saya sudah 99 orang saya bunuh, saya ingin tobat, saya takut nih Pak, macam mana caranya? 99 Pak? Iya. Saya rasa tidak ada jalan lagi tuh Pak. Lalu macam mana ceritanya? Dibunuhnya orang tuh genap 100. Bapak kawan nak mencari kejernihan hidup, mencari solusi, tidak ada lagi jalannya. Diselesaikannya bapak tuh 100. Pikir lagi, mungkin lain solusi juga. Tidak mungkin tidak ada. Tanya lagi sebelah, Pak, saya sudah 100 orang saya bunuh Pak. Macam mana menurut bapak? Ada solusi tidak? Pak Ibu sebut Buya di situ aja. Ada syekh di sana. Tanya situ, ada solusi itu aja. Pak ilahnya, syekh, saya sudah 100 orang saya bunuh, saya ingin bertobat, saya takut pada ada solusinya. Why not katanya? Kenapa tidak? Tadi no way, tidak ada jalan lagi. No way yang pertama tadi, tidak ada jalan lagi tuh. Ini why not? Kenapa tidak? Baik caranya Pak. Macam mana caranya? Hijrah. Bapak jangan tinggal di kampung bapak kok. Kampung bapak kampung orang yang jahat. Kalau bapak tinggal di situ, tidak bisa elok. Tidak bisa tuh. Ada di sana perkampungan orang yang saleh, hijrahlah ke sana. Menjadi itu. Pikir-pikirnya iya ya katanya. Lalu dia bertekad bulat untuk pindah hijrah. Kita masih di sana sini masih memperingati hijrah kita ini ya. Masih di awal tahun hijrah. Dia putuskan ingin pindah lokasi dari lokasi yang tak menentu ke lokasi yang jernih, yang sehat. Lalu macam mana? Di tengah jalan lah ditunggu di Israel. Tiba ajalnya di tengah jalan. Pas meninggal, datang malaikat 2 orang berebut. Orang ini kalau dia orang baik yang mengambil alih ruhnya, jenazahnya malaikat rahmat namanya. Dibulai dengan kasih sayang. Kalau orang tidak baik, tidak mungkin disayang itu, dikasari, malaikat azab namanya. Datang 2 malaikat di situ. Malaikat rahmat, kenapa datang engkau? Datang kemari. Ini kan sudah tobat, kata malaikat rahmat. Kata malaikat azab, 100 orang yang dibunuhnya. Ini orang jahat ini bagian saya ini, urusan saya ini. Bertengkarlah malaikat di situ. Kemudian datang pengadil malaikat ketiga. Kenapa bertengkar di sini? Ini dibilang bagian dia, ini kerja saya. Kata yang satu. Kata satu lagi, itunya masalahnya. Senang itu katanya. Jangan bertengkar. Malaikat itu dari timur ke barat macam selangkah. Coba gimana itu Pak? Mereka nur, cahaya. Kecepatannya kecepatan cahaya. Dari timur ke barat, utara ke selatan, selangkah. Diukurlah. Ternyata lebih dekat sedikit ke destinasi yang akan dia tuju, orang perkampungan orang yang saleh. Sikit saja perbedaannya. Lalu dia tergolong orang yang saleh. Namanya disebut-sebut
sejarahnya diingat dan dibaca sepanjang zaman. Belum lagi berubah, baru ingin berubah, dah diterima niatnya. Mudah-mudahan cukup dulu ya. Nanti ada sambungannya lagi ini. Ceritanya cerita bersambung ini. Mungkin 3 pertemuan dah habis indahnya orang bertobat. Nanti ada ayat dalam surah Ghafir. Orang yang bertobat itu malaikat mendoakannya 24 jam. Malaikat pemikul arash. Malaikat first class. Malaikat yang terdekat dengan Allah mendoakan orang yang bertobat. Ahlu taubah. Didoakan agar diampuni dosanya. Agar dijauhi dari azab neraka. Agar masuk jannah, masuk surga dengan ahli keluarganya, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, istrinya, anak cucunya. Orang bertobat, satu orang bertobat, satu rumpun keluarga dapat doa malaikat pemikul aras. Nanti kita lanjutkan lagi ya tentang doa malaikat pemikul aras yang terdapat dalam surah Ghafir. Fadilat orang yang bertobat. Malaikat mendoakan, pastilah doanya didengar Allah. Karena yang menyuruh malaikat berdoa itu Allah juga ya. Jadi indahnya orang yang bertobat. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radana yahyakum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir warham aba'ana wa ummahatina. Allahumma ighfir warham aba'ana wa ummahatina. Ya Allah, ampunlah dosa jemaah yang hadir pagi ini di Masjid Jami' Pasar Panti. Ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah. Jadikan kami orang yang selalu bertobat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami, mak bapak kami, datuk nenek kami, kakek kami, ompong kami semuanya ya Allah. Dan sanak kami, teman hidup kami, anak cucu kami, jemaah kami, dan masyarakat Kecamatan Panti, masyarakat Kabupaten Pasaman, dan rakyat Indonesia dan seluruh umat Islam yang beriman kepadamu ya Allah. Allahumma ighfir lana wal mu'minat, Allahumma ighfir lana walil mu'minil minat, Allahumma ighfir lana walil mu'minat birahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.